berkarir di Kompas kurang lebih berapa puluh tahun, Bang? 30. 30 tahun. Berarti selain olahraga tentu juga pernah nyoba yang lain ya, Bang ya? Saya pernah wartawan politik selama 3 bulan. Cuma 3 bulan, Bang. Kenapa, Pak? Ya, 3 bulan terus tiba-tiba saya dipindahkan ke Medan. Jadi pada tahun 99, Oke. menjelang tahun 2000 itu Pamret Surya Pratomo memutuskan Desfoto itu tidak efisien. Oke. Ya, setelah 98 karena persaingan terlalu tinggi. Jadi semua fotografer itu di bawah Des, bukan di bawah redaktur foto. Jadi ada fotografer di bawah politik, fotografer di bawah mana, mana. Nah, saya taruh di Des politik sebagai fotografer politik. Tetapi redaktur politik mengatakan, udah politik itu kamu mending konsentrasi nulis. Foto politik bisa dibeli dari Antara, pasti ada. Iya. Ya, jadi waktu itu redaktur politiknya menugaskan saya sebagai penulis. Jadilah saya penulis. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan, dan tiba-tiba Kompas membuka biro-biro seluruh Indonesia. Saya ditugaskan jadi kepala biro Medan. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2000. Tahun 2000. Berapa lama di Medan waktu itu, Bang? 3 tahun. Oke. Oh, cukup 3 tahun juga ya. Lama juga dong. Makanya kenal Bang Andi Lubis. Ya, itu teman main saya, Otli. Iya. Nah, terus untuk kalau namanya biro, tentu Abang kan kepala biro di Medan. Kepala biro. Berarti untuk semua dong, ya kan? Kepala biro Sumatera bagian utara, Sumbagut ya tepatnya. Iya. Aceh, Riau, Maksudnya Sumbar, dan Abang Sumut. bertanggung jawab baik tulisan maupun fotonya dong semua. Iya, iya. Nah, yang banyak motret selama jadi apakah jadi kepala biro tuh banyak kesempatan motret atau enggak, Bang? Saya sangat banyak kesempatan motret, film dibeliin kantor, kurang apa lagi. Nah, waktu itu udah mulai digital, tetapi saya memilih masih pakai film karena waktu itu kamera digital paling top adalah Nikon D1. Oh, D1 pertama D1 itu keluar ya. 2,75 megapiksel. Ada bayangan 2,75 sama film bagusan film ya enggak? Iya. Ya, digital menangnya adalah cepat aja. Tapi secara mutu kalau dicetak, ada bayangan 2,75 itu mutunya 5R. Ya, kelas 5R doang ya. Iya. Lebih dari 5R udah nggak begitu bagus. Sementara foto itu kalau isunya rendah 10R, 20R masih bagus kan. Jadi saya selama di Medan saya memutuskan tetap pakai film. Begitu pulang ke Jakarta 2003, saya pakai D100. Oke. Nikon D100. Itu 6 megapiksel. Itu pun setelah berapa bulan di Jakarta saya baru pindah digital. Jadi Nikon pertama itu 2,75 itu. Iya. Lalu keluar D100 6 megapiksel palsu sebenarnya. Nah, Fake ya, megapikselnya fake ya. 2,75 yang dipompa. 2,75 di boosting jadi 6 megapiksel ya. Betul. Nah, yang 6 megapiksel murni itu D70. Waktu D70 keluar saya bandingkan saya cetak, saya pindah. Tapi zaman dulu ISO baru 400 atau 800 aja udah pasir berbisik ya, Bang ya. Teknologinya masih belum itu. Tapi kalau bicara teknologi, kadang-kadang orang bandingin masih bagus kamera film dibandingkan digital sekarang. Belum tentu ya, Bang. Orang nggak gaul. Ya. Orang nggak gaul. Jadi gini, kalau soal mutu teknis, film udah lewat jauh lah. Oke. Film itu, film ISO 100 itu setara dengan kamera digital 6 megapiksel sebetulnya. Ya, 6 megapiksel. Jadi kalau begitu kamera udah lebih dari 6 megapiksel, film udah film 135 loh ya. Iya. Itu udah ditinggalkan ya, udah. Kalau rasa itu susah. Ada beberapa selebriti yang mengagumkan film ya. Itu tapi rasanya nggak bisa dapat. Rasa itu subjektif. Kalau kita ngomong profesional, film udah ada motret iklan mobil, iklan rumah pakai film ya, rumahnya nggak dibeli orang ya. Jadi Kompas itu sudah memakai kamera digital dari Oktober 1997 waktu SEA Games tuh. SEA Games barangnya datang kita pakai buat SEA Games dan diputuskan nggak bagus, ya toh. Padahal harganya 16.500 US dollar. 16.500 dolar Amerika Serikat ya. Waktu itu masih 48 juta seingat saya ya. Oke, saya sebagai redaktur foto tetap memakai kamera digital itu untuk tugas-tugas yang sangat mendadak dan darurat ya. Itu kita pakai. Kalau enggak kita tetap pakai film. Kompas Jakarta, saya dipindah ke Medan kan. Yeah. Itu tahun 2000 sudah memakai D1 semua. Nikon D1 harganya 90 jutaan tuh waktu yang cuma 2,75 2,75. Saya memutuskan ganti digital pada waktu kamera itu 6 megapiksel. Yaitu kalau Kompas waktu itu masih pakai Nikon D70. Oke. Itu sudah setara ya. Jadi kamera digital sama film itu setara. Film ISO 100 sama kamera
6 megapiksel. ISO 800 sama-sama grainy, gitu. Betul. Ya, sama film. Jadi zaman sekarang digital udah jauh lebih maju. Sekarang beberapa kamera ISO 56.000 aja masih layak banget kok. Betul. 56.000 loh. Jadi teknologi digital sekarang kalau disama-samakan sama kamera film ya berbeda banget. Dan kalau untuk profesional ya harusnya emang kita melupakan film kalau untuk bekerja secara profesional. Iya, untuk melupakan film. Iya kan? Ya. Tapi kalau hanya untuk senang-senang, ya kan, vintage segala macam ya kamera film oke lah gitu ya. Saya pernah seorang anak muda tanya sama saya, Om, saya piknik pakai kamera film bagus-bagus saja. Iya, untuk piknik. Kamu ngomongnya level piknik. Kalau kamu ngomongin suatu yang hal lebih sulit, pakai tele panjang, low light ya udah KO film. Iya. Ya teknologi sih sebenarnya nggak bisa, kemajuan teknologi nggak bisa dibanding-bandingkan untuk disamakan dengan masalah rasa senang gitu ya. Iya. Oke. Bang, dari selama Bang di Kompas 30 tahun, ternyata kan banyak melakukan perjalanan perliputan segala macam, bencana alam, terus perang juga saya dengar juga Abang juga pernah masuk ke markasnya GAM dulu di Aceh gitu kan. Nah, atau bencana alam Abang juga pernah ke Flores tsunami. Yang luar negeri kan ke Iran dulu juga ya. Gempa Iran. Nah, gempa Iran, gempa Pakistan, Kashmir. Nah, kadang-kadang kan orang banyak bertanya kalau di operasi itu kan mana sih yang lebih berkesan atau bagaimana, cuman kita nggak tahu berkesannya dalam segi apa gitu ya. Tapi dalam Abang pribadi Abang, menurut Abang sendiri, kata di luar masalah penugasan, Abang tuh lebih menyenangi penugasan yang model apa sih? Jadi gini, ibaratnya pecel, soto, nasi goreng, enak mana ya, nggak bisa dong, ya. Jadi orang tuh selalu bertanya sesuatu yang superlatif, mana yang paling seneng, mana yang paling suka, mana yang paling besar, paling, makanya ada Guinness Book Record kan. Iya. Karena manusia pada dasarnya suka yang superlatif ya, yang paling. Tapi dalam dunia jurnalistik nggak bisa begitu, karena bencana sama olahraga menyenangkan mana ya, nggak bisa, olahraga yang mana, bencana yang mana gitu loh. Dan itu kayak soto sama nasi goreng dibandingkan nggak bisa, masing-masing kalau ukurnya nggak ada yang sama kan. Iya. Jadi bagi saya semua liputan itu menyenangkan sejauh saya memang saya punya antusiasme di dunia jurnalistik. Oke. Profesi jurnalistik itu kuncinya bukan di income. Kalau kamu ngomongin belum masuk kerja di jurnalistik ngomongin income, kelar. Kamu akan sering kecewa. Mostly jadi jurnalis itu susah jadi kaya ya. Kalau ngomongin kaya, jadi jurnalis segede-gede mediamu untuk kaya enggak ya. Tapi untuk hidup cukup tergantung kamu dan tergantung mediamu. Itu oke. Nah, jadi jurnalistik ini bicara tentang passion ya Bang. Passion, ya? Itu profesi passion banget. Kepuasan batin lah ya. Kepuasan batin banget. Jadi ibaratnya kalau ada bencana alam itu, wartawan fotonya berebutan berangkat karena bagi mereka melihat walaupun nanti akan menderita susah makan ya. Saya waktu gempa Padang sama UI ya, 2009 itu tidak makan 28 jam. Saya tidak makan karena memang nggak ada makanan gitu loh. Siapa yang jual waktu itu? Siapa jual? Jadi saya 28 jam tidak makan apapun karena biskuit apapun nggak ada yang jual, warung pun nggak ada yang jual, hanya minum aqua. Itu pun dapat pemberian lah. Sama pemberian. Hanya minum aqua, makanan biskuit sepotong pun nggak ada yang jual. Ya tapi senang gitu loh. Saya tetap antusias sampai malam untuk memotret karena passion itu yang membuat semuanya jadi berbeda gitu ya. Ya kayak piknik lah. Ada orang piknik karena untuk pamer bahwa dia pernah, tapi ada yang orang piknik karena dia menyukai tempat itu akan beda sekali. Nah, Bang, peliputan yang ini saya bukan yang paling enak, yang berkesan ini dalam arti yang bikin Abang mungkin rasa takut, tergugah atau gimana, karena juga pernah dengar Abang waktu kemana naik pesawat Hercules yang rusak. Kira rusak itu gimana tuh Bang? Ke Iran, 2003 ke Iran, Desember 2003 ke Iran. Jadi itu negaranya luas ya, ada gurun, ada salju. Bayangin, Iran itu ada gurun, ada salju. Saya pernah dari salju 3 jam kemudian ketemu gurun 3 jam kemudian, tahun 2017 saya ke Iran lagi ya. Nah di Iran itu di tengah gurun itu ada kota namanya Bam. Bam itu adalah jalur sutra dari Eropa dulu ke Cina. Kota Bam. Di kota Bam itu ada benteng Bam. Jadi benteng itu pendatang-pendatang yang itu mereka camping di situ ya, benteng Bam. Nah kota Bam itu adalah kota di atas gurun, tanah. Begitu gempa, itu satu kota Bam itu masuk dalam tanah, tertutup lagi. 75.000 orang terkubur hidup-hidup. Wow. Jadi saya meliput gempa, tetapi tidak melihat mayat satupun, tidak mencium bau
karena kotanya itu tenggelam habis. Dan terjadi jam 4 pagi di karena mereka masih tidur semua. Itu suatu bencana alam yang luar biasa sekali. Nah, saya ke sana itu bersama tim dari Pak JK waktu itu main Kokestra ya. Iya. Satu Hercules bawa macam-macam. Nah, tahun 2003 itu kita masih diboikot oleh Amerika Serikat. Hercules kita nggak ada yang fit. Dari spare part ya, onderdilnya ya. Kita di udara ganti oli, lagi terbang, oli netes. Kita karena nggak tahu apa ya, cuma deketin orang TNI AU yang perbaikin itu. Ya lah Pak, kita udah dilihat nggak komplit, ini kan kanibal Hercules yang lain itu loh, supaya bisa terbang. Tapi nggak ada rasa khawatir atau gimana? Tunggu dulu, tiba-tiba orang ngomong, jangan khawatir ya Pak, ini kalau jatuh kita nggak sempat sakit, kan tinggi sekali. Tenang aja Pak, kita nggak sempat sakit. Nah itu tiba-tiba kita ngakak, tapi tiba-tiba kita khawatir. Tetap ada rasa was-was juga dong. Tapi tiba-tiba diingatkan ya, nggak sempat sakit itu yang bikin kita lega. Nggak sempat sakit itu yakin. Ya, emang udah ada pernah cerita. Nah itu kemarin Sriwijaya Air juga kan, sampai besi pun nggak ada yang kecil kan. Iya. Wah, bahwa impact gravitasi itu memang luar biasa. Jadi waktu itu ya itu yang pengalaman yang mendebarkan di udara, tiba-tiba bahwa hidup kita itu tipis sekali gitu loh. Nah, yang satu lagi di Sri Lanka tahun 93, jadi 10 tahun sebelumnya ya, 10 tahun mundur, saya meliput Tennis Federation Cup di kota Colombo. Iya. Tiba-tiba hari Sabtu siang, Presiden Premadasa kena bom bunuh diri. Kita dengar suara bang gitu kan, tiba-tiba orang KBRI datang, mana Indonesia, kita semua Indonesia ditarik ke KBRI. Oke. Terus berlangsung jam malam. Pak Suprapto waktu itu dubesnya di Sri Lanka. Jadi itu yang menegangkan lah ya dalam itu ya. Menegangkan. Ada tempat-tempat spesifik nggak yang bikin ya kalau wartawan sih nggak ada kenal rasa takut lah ya, tapi mungkin yang kesannya wah gua males nih kesini lagi atau gimana, ada nggak sih Bang perasaan kayak gitu? Saya itu nyaris ke Korea Utara kemarin ya, antara takut-takut karena negaranya gimana, tapi katanya Korea Utara itu indah ya, jadi saya belum sempat aja, kemarin nggak jadi. Iya. Karena masalah administrasi di kantor saya aja ya. Korea Utara, saya kepengen ke Korea Utara, kepengen ke Alaska, kepengen ke Siberia, Kutub Selatan, ya itu aja ya beberapa hal yang saya masih ingin catat. Tapi ya itu tadi apa, sebenarnya banyak rasa penasaran mengalahkan rasa takut ya. Iya betul. Iya kan? Seperti saya waktu suruh masuk markas GAM tahun 2000. Iya. 4 Desember tahun 2000, saya masuk tanggal 3 masuknya, pulang tanggal 4. Itu antara takut sama ingin tahu. Gitu. Makanya saya bilang ini padahal profesi passion itu membuat kita punya hal di luar nalar yang membuat kita mengerjakannya. Tetap ingin melakukannya walaupun ingin melakukannya. Ya. Nah ini ngomongin keluarga, di rumah nggak ada masalah Bang sama Mbak Dewi, misalnya apa? Bang Bain jangan kesini atau gini, pernah nggak sih kayak gitu? Istri saya kebetulan tipe orang yang cuek ya. Ya udah profesi suamiku gitu loh. Ya udah dipindah aja. Dulu anak saya sempat dulu era waktu dolar 2000 dan Kupas lagi kaya-kayanya, saya tuh keluar negeri itu sering sekali. 2 minggu, 3 minggu di Asian Games, saya pulang 3 minggu US Open, pulang 3 minggu lagi di Asian Games. Jadi 1,5 bulan ya. Jadi anak saya kecil itu saya ingat betul, saya pulang ini siapa? Om. Si Aran? Anan. Oh ya Anan. Nah, si Aran itu pernah saya pergi 1,5 bulan itu, lagi dimandiin sama tantenya gitu. Wak, dipanggil ya, Wak, Papa nggak pulang-pulang ya, jangan-jangan Papa udah mati ya, Wak. Lu belum ada handphone juga kan? Ya, ini buat di podcast ini kan saya juga nanya soal keluarga juga gitu. Jadi Bang Arba ini punya putra 2 ya Bang ya? Ya laki semua. Laki semua ya Bang. Umurnya sekarang 31 sama 29. Dan hampir jadi cucu ya sekarang ya? Jadi hampir, insya Allah 2 bulan lagi cucu saya pertama lahir. Asik ya. Jadi empah dong. Jadi cucu saya pertama ini udah ribut nama antara anak saya, istri saya sama saya. Soal nama. Mau pakai rambe nggak belakang? Oke, tetap pakai rambe. Cuma nama depannya itu yang ribut. Dulu istri saya sama saya itu sepakat semua anak namanya A, ya hurufnya A ya. Nah tapi menantu saya kan Z, anak saya A. Jadi anak saya punya kesepakatan bahwa kalau perempuan mulainya Z, kalau laki mulainya A. Bisa aja, misalnya Ani Zambe gitu kan, jadi ada Z-nya. Enggak, nama marga tetap butuh kan, nama depan nama tengahnya itu. Jadi
tradisi yang saya hidupkan ya, bahwa nama 3 potong ya. Orang Cina kan, nama sendiri, nama ayahnya, sama nama keluarga, ya. Kan 3 sukata kan? Iya. Depan tuh nama dia sendiri, tengah tuh nama ayahnya, dan ketiga adalah nama keluarga. Walaupun nama tengah itu nggak fix amat ya. Iya. Kalau saya selalu 3 nama, jadi apa supaya, karena faktanya di paspor segala kan middle name selalu ditayangkan kan. Betul. Karena kadang kalau dari Indonesia hanya 1 nama itu nyulitin betul di mana-mana. Nggak punya family name itu menyulitkan kalau di luar negeri. Urusan visa masuk negara panjang, orang tuh. Iya, panjang. Kita bisa dicegat nggak dimasuki suatu ruangan karena nama kita tidak 3 potong. Nah, abang pensiun tahun 2020 ya bang? Enggak. 2019 ya? 2019. Harusnya saya pensiun bener Juli 2021. Itu yang bener. Kalau ngikutin umur ya? Ya. Tapi kan oke lah, pensiun awal gitu. Happy mana? Sebelum pensiun atau setelah pensiun? 2 yang berbeda lagi ya, nggak bisa dibandingkan ya. Jadi gini, sebelum pensiun saya bangga saya punya status dari sebuah koran yang besar ya. Iya. Suatu bangga. Setelah pensiun, saya tetap bangga punya status mantan koran besar itu kan. Jadi orang harus ada proses ya, bahwa hidup tuh ada perubahan ya. Kita harus siap. Tiba-tiba saya jadi kakek. Yeah. Tiba-tiba kita berubah ya. Tiba-tiba kita udah nggak fit lagi. Itu suatu proses yang wajar. Jadi saya nggak bisa membandingkan karena itu adalah urutan kejadian kayak A, B, C, D, F, G, H. H sama A bagusan mana, nggak bisa. Itu adalah konsekuensi urutan ya, urutan yang harus. Tapi yang jelas setelah pensiun lebih bebas dong, kayak traveling kayak sekarang dong. Iya, dari sisi materi ya saya insya Allah nggak kurang-kurang amat. Saya nggak butuh-butuh. Kebetulan COVID ya, jarang keluar ya, jadi pengeluaran nggak begitu banyak juga. Ya saya happy aja. Jadi untungnya COVID itu pengeluaran nggak banyak, pengeluaran belanja yang enggak ya. Jadi emang hobi kita emang belanja yang enggak ya bang ya? Dulu waktu kerja kan kita sering stres, tiba-tiba ada penugasan apa gitu kan. Penugasan kemana, sementara macet itu kan stres kan. Nah itu memang tidak enak, karena bikin mual, bikin apa yang nggak enak ya. Nah setelah saya pensiun itu kan hampir nggak pernah ada stres seperti itu. Tapi stres itu dibutuhkan, karena tubuh saya biasa terima stres, tiba-tiba nggak dapat stres, itu nggak enak juga. Jadi kadang-kadang saya men-challenge diri sendiri ya. Benerin tembok ya. Jadi main ngecat, iya. Bikin lemari itu. Tembok saya bongkar itu, saya memberi deadline sendiri, saya ngejar deadline sendiri itu ya nggak seketat dulu ya, tapi memberikan rasa nyaman. Abang kan di rumah ngumpulin berbagai macam pernak-pernik, mulai saya rapikan, mulai saya tata, saya labeli. Saya kan pernah lihat pernah ke rumah abang, lihat ada kumpulan kamera, kumpulan buku-buku. Ya itu mulai saya. Belum lagi artefak-artefak yang aneh-aneh ya gitu. Nah, kalau untuk kamera sendiri abang punya koleksi ada berapa? Kamera tuanya ya, kamera lama ya. Dulu saya hitung kasar 275 kamera. 275 kamera mulus dan busuk. Oke. Mulus dan busuk ya. Saya hitung kemarin awal pensiun ya. Kemarin saya pitan ada beberapa yang kembar. Jadi kalau 500 gig sampai 3 ya. Satu saya kasih seorang teman, satu lagi saya simpan sebagai cadangan karena satu putih, satu silver, satu black. Oke. Yang black satu lagi nggak begitu bagus, saya kasihkan orang. Terus beberapa kamera, ada kamera mereknya direktur BI yang perempuan dulu siapa? Miranda ya. Miranda Gultom. Iya. Saya kamera Miranda punya 4 atau 5 kelas pocket plastik ya. Yang jelek banget udah saya singkirin semua, udah saya singkirin semua. Ada yang buruk sekarang kalau kasar ya belum bisa rata lagi ya. 160 atau 170 lah, saya nggak berhitung pasti. Itu perlu perawatan khusus nggak kalau barang-barang tua gitu nggak? Atau digeletakin aja? Beberapa saya berikan kotak transparan di Ace Hardware. Oke. Udah mulai saya kotakin, tapi beberapa yang nggak ada kotaknya ya saya taruh. Saya punya Tamiya RBZ sama RB apa 2 RB, saya lupa kodenya ya dua-duanya. Itu mulus dari kondisi jalan. Itu saya sayang betul ya. Dari kondisi min ya, almost min. Makanya ya kalau dikotakin di boxin kan lebih. Sisanya gitu ya. Almost tidak min ya. Jelas dipakai lebih dari 2 tahun oleh pemakai yang tidak halus ya. Mostly yang mulus cuma Tamiya RB itu. Kebanyakan barang-barang itu abang RZ saya mulus sekali. Kebanyakan barang-barang itu abang beli atau dikasih orang atau bagaimana bang? Tamiya RB saya 2 biji itu bekasnya Yonas Foto Bandung. Jadi pada tahun 2004 saya diliput oleh TV7 punya Kompas, iya. Laptop si Unyil tentang kamera. Oke. Saya bersihin kamera saya. Waktu itu koleksi kamera saya masih 50-an ya. Iya. Masih 50-an.
Saya bersihkan beberapa kamera saya, kamera Rusia, kamera Nikonos itu saya bersihkan. Ya. Diliput. Tiba-tiba saya ke Bandung sama Pak Haryanto Yunus Foto. Oke. Mas Bayu sini. Kamu koleksi kamera kan? Ini kamera Yunus bawa aja. Jadi 2 kamera RB pertama Yunus, medium formatnya Yunus itu sekarang di tempat saya. Berarti kalau koleksinya mencapai 200 harusnya udah bisa bikin museum tuh, ya kan? Museum Saya minder dibandingkan dengan Agus Leonardus. Oh. Wah, itu kameranya kamera keren. Jadi kelas kameranya tinggi-tinggi. Saya itu pocket saya koleksi ya. Pocket kan yang pertama. Pak Agus kan di Jogja. Jadi koleksi kamera aku itu niatku supaya berguna gitu ya. Orang pensiunan itu akan saya kumpulkan, saya urutkan ya. Saya akan tulis buku judulnya Dari Kamera Sambung Menyambung Menjadi Satu. Itu idenya mirip ide bekas bos saya Pak Swantoro almarhum yang nulis buku dari buku ke buku sambung menyambung menjadi satu. Pak Swantoro itu salah satu pendiri Kompas itu hobinya baca buku, beli buku tua. Oke. Dan buku tua itu dia baca, terus dia baca buku tua yang lain. Nah, dia mau meresensi buku-buku itu. Judulnya dari buku ini pindah ke buku ini selalu ada titik temunya. Ngomongin apa di sini, ngomongin apa juga, terus nyambung ke buku ini gitu. Saya akan ngomongin kamera, kasarnya begini. Canon itu kan autofocus yang pertama itu di lensanya ada tempelannya gitu. Iya. Nah, itu sebelum EOS ya. Dia masuk di situ, masuk ke EOS ganti mounting gitu. Ganti mounting, ya. Jadi pindah ke sana terus ya, dari EOS ini yang setaranya katakanlah Nikon D misalkan ya. Saya akan ngomongin gitu lah. Jadi udah mulai belum? Kamera tapi secara populer. Udah mulai belum tuh nyusun bukunya? Ngurutin kameranya ngurutin sama mengkompilasi ide itu penting. Nulis itu kan cuma masalah upacaranya, tapi kan semua rancangannya di IO-nya itu kan ada di itu. Betul. Kalau sudah eksekusi nulis itu kan tinggal jalan aja sebetulnya. Nah, ini cuaca kan rada-rada mendung kayak gini. Tapi buat kita kalau traveling itu nggak ada masalah ya, Bang. Iya. Jalan namanya alam ya, Bang ya. Kalau kita tujuannya piknik menikmati. Ya, selama mata kita masih melihat ya oke, moodnya kita dapat. Kalau foto ini wah ya. Betul. Low kontras gitu. Low kontras warnanya jadi grayish semua ya. Enggak cereng warnanya ya. Saturasinya rendah sekali nih warnanya. Nah, Abang kan sering jadi juri lomba foto. Ya kan? Dulu sebelum pandemi saya pusing kata Abang, hampir tiap minggu jadi juri sana sini. Ya. Berarti udah ngelihat puluhan ribu foto gitu kan. Ya. Kadang-kadang teman-teman tuh masih bertanya apa sih kriteria foto yang bagus itu segala macam itu. Nah, kalau di operasi kita udah sering bahas ya kan. Ya. Indah, bagus, menarik gitu bagus, kan. Indah, menarik. Oh, bagus dulu. Nah. Ya coba mungkin bisa Abang kasih informasi lagi nih biar teman-teman gak penasaran nih. Jadi ya. Gini, orang selalu nanyain selera juri. Itu hanya Tuhan yang tahu mungkin ya. Nggak gampang ya ngomong selera juri karena hampir semua juri yang fotografer yang dipilih jadi juri itu Anda bisa lihat karyanya sebenarnya kan kalau mau ngomong seleranya ya gayanya ya stylenya. Tetapi foto karya dia sama cara dia melihat foto orang lain itu dua hal yang berbeda juga, ya kan? Iya. Saya sendiri nggak tahu selera saya kayak apa loh, terus terang. Saya nggak tahu selera saya kayak apa. Bayangkan saya sendiri nggak tahu selera saya. Karena Abang motret semua genre. Ya, oke. Jadi gini, sebuah foto itu kriteria pertama adalah bagus. Bagus itu disaring oleh panitia bukan oleh juri. Jadi katakanlah lomba foto perumahan, yang orang dari pihak perumahan itu akan milih, wah ini kalau dipilih juri menang merugikan kita. Ya itu foto itu nggak dipilih. Jadi semua foto yang akan menguntungkan pemilik lomba. Dan itu sah-sah aja. Foto yang semuanya dianggap bagus, layak, sesuai syarat diserahkan ke juri. Ya jadi juri itu kalau ternyata tidak memenuhi syarat, tidak sesuai tema segala itu bukan urusan juri. Tema dan sebagainya itu urusan panitia. Anda harus tahu ya bahwa panitia juga kerja sebelum juri. Jadi kalau ada forum sesuai dengan tema, ya kalau nggak sesuai tema ya udah buang aja gitu loh. Sesuai dengan tema tuh yes or no kok. Jadi yang tema itu yang utama dulu, kalau udah terseleksi dulu ya. Kalau sesuai dengan tema kasih persen itu menurut aku nggak layak. Kalau nggak sesuai ya udah buang aja gitu loh. Jadi itu yang soal panitia, ini nggak sesuai tema buang. Ini nyusahin panitia, sara, porno buang. Gitu. Nah juri itu akan menilai bagus dan indah dan menarik. Indah itu secara fotografi fine. Ya diambil dengan komposisi semua itu ya indah itu ya. Komposisi macam-macam itu indah. Juri lihatnya seneng. Dipajang layak itu indah. Tiga menarik. Menarik itu nggak basi.
indah, tapi ini cuma orang melakukan ini gitu loh. Ya nanti foto buru-buru dari setumbu. Itu indah. Indah. Tapi kan kalau untuk sepatu lomba ya apa hebatnya gitu. Mereka tinggal ke setumbu, pasang tripod, lensa minimum 300 dapat kan. Kayak foto Bromo dari Pananjakan. Iya, itu indah. Tapi untuk suatu lomba ya nggak ada apa-apanya gitu loh ya, nggak ada inovasi, nggak ada suatu nilai yang. Jadi harus indah, yang indahnya itu harus tanda kutip yang berbeda dari yang lain gitu ya bang ya. Contoh gini, lomba foto wayang. Iya. Pernah saya bawa juga ya. Betul. Kan lomba foto wayang. Orang tua, kakek-kakek tua brewokan, jaket putih, megang wayang kulit, anak-anak kecil ngerubung. Wah itu banyak banget tanpa tunjukkan kan. Iya. Nah, itu mungkin indah fotonya, tapi ternyata ide generik banget ya. Artinya secara inovasi nggak ada gitu loh. Ide yang cemen itu, ide yang ide ringan, buktinya begitu banyak orang berpikir yang sama gitu kan. Ya kelasnya jadi nah dalam menarik. Abang pengalaman penjuri pernah nggak sih sebenarnya di foto ini nggak layak nih karena dalam artian setelah memilih beberapa foto itu kok nggak ada yang serg, nggak ada yang layak, tapi harus dipaksakan juga. Nah, pernah nggak sih? Dalam lomba itu kan adalah yang terbaik dari yang terburuk. Kalau buruk semua yang terbaik dari yang terburuk. Pernah. Dan satu juri yang lain adalah Mas Eno Bumiraji Dharma, waktu itu lomba fotonya Tenaga Atom. Iya. Fotonya nggak ada yang bagus, tapi kan tetap harus ada pemenang. Iya. Akhirnya Mas Eno bilang ini terbagus ya terbaik buruk, tapi jangan juara 1. Juara 2 aja. Juara 1 tidak ada. Juara 1 ditiadakan. Ya, karena terlalu sangat tidak kuat untuk juara 1 gitu loh fotonya. Oke. Itu pun masih nggak kuat sebetulnya. Dan itu sah-sah aja tuh begitu jadinya. Iya, itu hak prerogatif juri. Enggak, maksudnya nggak akan diprotes peserta, kenapa nggak ada juara satunya gitu? Ya, memang orang lihat dua-duanya kayak gini. Orang pun paham. Nah, temanya susah. Tenaga nuklir itu kemajuan bangsa, coba fotonya apa coba? Kadang-kadang tema lomba foto itu dibikin panjang segala macam, ternyata yang iya. Jadi gini, kalau bikin lomba foto, tema yang keren banget itu kadang-kadang malah nyusahin peserta. Buatlah tema yang sederhana ya. Lomba foto itu kan intinya adalah gini. Seorang bikin lomba foto itu kan ada banyak pemikiran untuk promosi perusahaannya ya. Harus ada logo perusahaannya misalkan fotonya ya. Kegiatan perusahaannya. Ada lomba foto adalah untuk CSR ya kan. Jadi lomba foto pembuat foto itu sah-sah aja bikin syarat apapun karena sesuai dengan tujuannya. Kalau syaratnya nyebelin ya orang nggak usah ikut. Simpel itu kan. Iya. Ya hak orang mau ikut atau tidak. Kalau mau ikut harus ikutin aturan dari. Iya, kalau nggak suka ya nggak usah ikut. Kadang-kadang kan orang marah protes, ini kok aneh-aneh nih, begini-begini, harus pakai ini, harus di gini-gini. Tapi ya bahasanya ya itu aturan yang mereka buat. Kalau enggak ya lupakan kan gitu. Tidak banyak orang mau bikin lomba foto loh. Jangan hargailah orang yang mau bikin lomba foto gitu loh. Perkara syaratnya nyebelin itu urusan lain. Betul ya. Oke, aku tahu abang pernah bikin buku The Mist of Time ya zaman dulu ya. Tapi yang nggak tahu sekarang nemu bukunya aja udah nggak bisa. Ada di Amazon, ada ini satu. Yang terbitin siapa bang? Yang penerbitnya namanya Waterhouse and Company ya, Waterhouse and Company di London dan di Kanada, di Ontario ya. Kanada dan Ontario. Waterhouse itu punya perusahaan minyak, punya bank namanya Scotia Bank ya. Scotia Banknya di Kanada. Waterhouse-nya di London itu perusahaan minyak. Dia penerbitin buku itu untuk CSR ya. Dia setiap tahun pemiliknya itu Jerry Waterhouse, itu hobi fotografi. Nah, bagaimana dia bisa nemukan Bang Arbain? Nah, itulah. Maksudnya zaman dulu fotografer yang hebat juga banyak. 2005. Saya juga punya foto. Iya. Kenapa dia ngubungin Bang Arbain coba? Jadi Jerry Waterhouse itu tiap tahun menerbitkan buku foto. Kalau perusahaan lain kalender ya, dia buku foto. Saya ngomongin, saya juga punya foto 2005, saya baru pakai digital. Jadi dia si Jerry Waterhouse gimana? Jerry Waterhouse itu tiba-tiba dia ada bikin buku tentang India, tentang macam-macam ya. Tiba-tiba dia kepikir Indonesia. Terus dia browsing dan menemukan banyak nama fotografer Indonesia. Saya baru tahu Harriet Devcom juga dikontak. Jadi 5 fotografer. Saya 3-nya saya lupa siapa, tapi Devcom bilang salah satu aku bang, aku tahu apa yang menang gitu ya. Jadi dia mengumpulkan nama-nama fotografer Indonesia. Dia lihat karya, dia browsing dapat FN, fotografer.net ya. Dia mempelajari karakter-karakter foto-foto orang gitu. Nah, maaf bang, saya potong. Berarti dia ngelihat dari FN ini, buat teman-teman yang tahu, FN itu adalah fotografer.net, situs fotografi terbesar di Asia Tenggara dulu ya. Pertama di Indonesia. Pertama juga di Indonesia, mungkin sampai sekarang ya. Situs fotografi ya terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita dulu kalau misalnya punya foto, kita upload di FN ya bang. Iya. Nah, itulah zaman dulu kan belum ada Facebook.
Nah mungkin orang cari, saya juga dapat job itu rata-rata dari FN gitu. Jadi para apa company, perusahaan segala macam butuh foto atau butuh fotografer, banyak ngintip ke situ-situ ya Bang ya. Jadi mereka juga ngeliat Abang dari FN juga dong berarti ya? Iya. Nama Mas Haryanto juga dari FN? Ya, dari FN. Jadi itu hanya mungkin dari FN ya? Karena Instagram belum ada, makanya Facebook belum ada, pasti hanya dari fotografer.net Indonesia. Dan dulu Abang juga belum punya website pribadi untuk galeri kan? Zaman dulu kayaknya belum pernah belum punya. Oke, jadi kalau ya kita sih bisa ngucapin terima kasih ya buat FN ya. Dia sudah FN itu merombak total banyak hal di Indonesia. Dalam dunia fotografian ya. Fotografian menggebrak banget. Yang bikin penjualan kamera gila-gilaan juga FN. Iya. Foundernya itu Mas Valen Sriadi dan almarhum Kristu Pasaragi ya. Saya juga pernah jadi bagian dari FN. Saya pernah jadi business manager FN dari 2008 sampai 2010. Cah, ngomong dikit. Tinggal di Jogja ya? Saya tinggal di Jogja, Bang. Jadi Jogja cukup hafal dong? Hafal Bang. Oke, jadi si Jerry Matters tuh nemukan Abang di sana, terus kontak by email gitu langsung ya? Enggak, dia ngirim orang. Ngirim orang? Nah, orang itu udah meninggal ya, adiknya wartawan Kompas Rati Harjono. Oke. Adiknya Rati Harjono itu dia punya perusahaan IO ya, IO yang menanganin banyak hal dari luar negeri ya. IO yang internasional ya. Itu datang ke Kompas, terus bilang boleh nggak Arbain ngerjakan itu. Waktu itu pamretnya Surya Pratomo. Oke. Boleh, tapi jangan Arbain doang dong, sama Julia Jombing. Nah, terus buat terusnya sini oke dulunya, tapi Julia sendiri saya nggak sempet. Oke, akhirnya sendiri. Sendirian ya. Nah, buku itu sendiri nggak dijual ya di Indonesia ya Bang ya? Dijual di Amazon, di internasional ya. Internasional ya. Berarti kayak mau dicari di Gramedia pun nggak ada zaman dulu kan? Di Indonesia nggak ada. Saya dikasih 100 buku, terserah mau dijual atau diapain, saya bagi-bagi doang. Terus, nah, waktu itu bagian tahu Bang, bayarannya gede nggak sih Bang? Waduh, saya udah nggak inget ya. Enggak, tapi Abang kan bisa ingat zaman dulu masih bagus nggak sih? Karena gini Bang, saya dandanin mobil habis-habisan ya. Waduh, beli celana jeans yang kalau udah dandanin mobil berarti gede dong. Iya. Enggak, karena saya kalau melihat ya, nggak tahu pandangan Abang, buku fotografi di Indonesia ini maksudnya sangat kurang ya, maksudnya karya-karya yang orang Indonesia asli, fotografer Indonesia asli. Karena satu, nggak tahu peminatnya kah yang kurang atau bagaimana, karena kalau bikin buku itu kan biayanya sangat mahal gitu, dan bukunya pasti akan sangat mahal. Buku fotografi nggak mungkin murah, betul, karena full color dan kertasnya nggak bisa kertas murahan, betul. Jadi di Indonesia kenapa buku fotografi susah laku adalah satu, bukunya mahal, daya beli rata-rata Indonesia tidak tinggi, dan ketiga pelit. Terakhir adalah saya mau ngomong yang ketiga itu nggak tahan itu. Dan ini yang minat baca kok masih nggak tinggi juga ya. Minat mengoleksi tepatnya ya. Foto bukan untuk dibaca ya. Minat menyimpan. Mereka merasa melihat sudah cukup gitu loh. Ya karena saya gini, kalau masalah harga tinggi, kita kan udah pernah ke Eropa, ke India segala macam. Harga buku juga mereka mahal. Iya. Tapi mereka masih tetap ada daya beli gitu kan. Iya, kegemaran membeli buku itu nggak ada. Karena mereka kegemaran juga, dalam arti gini, bukan hanya kegemaran, jadi kayak apresiasi ya sama, kalau misalnya kita fotografer, kita mengapresiasi karya. Memiliki itu kan apresiasi. Betul. Aku beli, aku miliki ya. Iya. Orang Indonesia merasakan aku udah lihat isinya cukup ya. Itu belum apresiasi menurut saya ya. Apresiasi adalah pengeluaran uang untuk memilikinya dan menyimpannya. Menyimpan dan merawatnya itu yang tradisi itu masih rendah di Indonesia. Tradisi merawat buku, memiliki, merawat dan menyimpan itu masih rendah di Indonesia buku. Kadang-kadang yang miris Bang, ada temuan bikin sebuah karya buku fotografi, ada yang nanya ada PDF-nya nggak? Iya. Ya pasti lihat foto secara digital sama buku beda lah ya Bang ya. Itu teman saya seorang dosen juga bikin buku tentang jurnalistik. Aduh, dia bilang semua teman dosen minta semua. Ya. Aku ada data penulis ya. Data penulis kan nggak pernah lebih dari 10 biasanya kan. 10 20 dari penerbit kan. Iya. Ya yang minta itu kan sampai 100 lebih gitu loh. Dia merasa bahwa, jadi dia nggak tahu bahwa teman dia juga banyak gitu loh. Ya itu yang bikin akhirnya buku-buku fotografi Indonesia itu sangat jarang sekali. Padahal kalau jangan kan buku apapun. Iya. Nah kita ngomong di fotografinya sendiri ya. Padahal
kalau bicara buku fotografi sangat banyak objek yang bisa dijadikan konten ya Bang ya untuk di fotografi Indonesia ya. Sebenarnya buku fotografi banyak sekali di Gramedia loh, tapi ya penjualannya rendah sekali sehingga Gramedia udah berhenti bikin buku fotografi. Ya, tapi maksud saya tuh buku fotografi yang serius ya. Abang kan bisa ngeliat tuh kayak yang dikeluarin Seidon yang nerbitin buku Steve ya kan, buku yang lain-lain itu kan memang dibikin bener-bener kita bisa menikmatinya. Karena dia menjualnya, dia punya jaringan internasional udah. Iya, betul ya. Penerbit Indonesia umumnya nggak punya jaringan internasional, itu ya berat. Nah, makanya buat sebagian teman yang itu kadang untuk dapetin buku ya yang luar negeri itu kan dengan harga mahal juga jutaan gitu kan. Iya. Tapi bisa kita nikmatin dari halaman per halamannya segala macam. Nah, kita ya untuk membuat sebuah buku di Indonesia itu jadi sangat mahal sekali gitu. Karena juga ya itu tadi, kalau bikin untuk dengan harga lebih murah tentu harus cetak banyak. Ya. Sedangkan cetak banyak belum tentu yang peminatnya banyak ya Bang. Jadi dilema juga ya. Memang. Sedikit mahal, banyak numpuk. Nah, Indonesia pernah bikin buku Nias, gambaran Nias. Itu bukunya banyak sekali, cetak mau, harganya cukup mahal. Salah simpan, di gudang dimakan ayam. Ratusan buku. Saya malah belum pernah lihat itu bukunya. Belum pernah disebar, dimakan ayam. Waduh. Ya, gitu. Jadi kalau untuk dapatin buku abangnya udah nggak bisa sekarang di Amazon doang. Kalau masih ada. Saya tinggal satu, saya 100 biji saya bagi-bagi. Tinggal satu, saya kasihkan ibu saya, sampai berharap ibu saya bangga dan disimpan kan. Iya. Bagi ibu saya dikira saya masih punya banyak, dikasihkan temannya yang masuk kamarnya. Jadi saya nggak punya. Saya pernah ngeluh itu di Twitter. Istri sahabat saya, ya dia sahabat saya juga, baca itu, dia nyari di Amazon dapat 2, satu dikasih saya, satu buat dia. Di Amazon harganya berapa Bang? 600 ribuan. Sekitar $50 ya. Ya. Ya, harga rata-rata average buku itu kurang lebih seperti itulah ya. Ada rencana bikin buku lagi nggak sih Bang? Buku-buku foto ya? Saya kok pernah sama Mori. Waktu jika saya dipercetakan yang bisa bikin buku cuma satu, saya dibikinin buku Indonesian Infrared. Jadi karya-karya saya infrared, bagus, bukunya gede. Mau dibikin banyak Pak, Arbain? Enggak lah, satu ini aja. Jadi saya punya hanya satu bukunya. Ya, kalau satu nggak bisa buat di ekspos ke publik dong. Iya. Ya. Nah, menurut abang gimana, kan beberapa teman walaupun sedikit ya, ada juga yang udah bikin ya kan, walaupun tanda kutip ya agak bersusah payah ya karena harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Tapi kita harus apresiasi ya Bang ya karyanya itu ya. Kayak ada Mas Teguh ya kan, Bu Hermandari, terus siapa, Firmansyah yang di Bandung ya. Firmansyah Sukabumi gitu. Nah, harusnya menurut abang harus lebih banyak lagi dong ya yang bikin seperti itu ya. Ini Stanley Pontolawekang dari Sangihe mau bikin buku tentang Sangihe. Oke. Dia sempat dapat beberapa tokoh adat yang sudah meninggal, itu saya support. Stanley kirim salam juga, ini ngirim kaos Sangihe buat. Oke, siap. Ada aku bawa. Itu saya dukung. Semua orang Indonesia yang membuat buku tentang Indonesia, saya dengan senang hati saya dukung banget karena dokumentasi tentang Indonesia itu hampir semua kayak orang luar yang lama-lama ya nggak? Nah, ini kita masih lanjut tentang soal buku. Menurut Bang Arbain, kalau kita mau bikin buku itu, apakah perlu harus ada kurator? Kita nggak akan meributkan masalah istilah ya. Dalam arti kurator ini akan memilih ya di antara foto-foto orang itu, perlu nggak sih gitu? Gini, melihat diri sendiri sama kita dilihat orang lain itu hal yang berbeda. Ya. Buku itu tujuannya untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Ya. Sehingga kita harus memakai kacamata orang umum. Oke. Dan itu tugas kurator. Fotografer jangan milih sendiri. Nanti dia merasa foto itu susah, dia merasa foto itu harus masuk. Sementara bagi orang yang lihat bukunya, foto itu mungkin meaningless. Oke. Sehingga butuh orang tengah. Makanya di koran kayak Kompas segala, ada editor yang tidak ikut meliput, sehingga dia bisa membaca dengan jernih. Ya, si fotografer pun terlibat di kerusuhannya, di apapun, dia tulisannya bisa nggak jernih. Karena dia terbawa perasaan macam-macam. Sementara pembaca who cares itu loh. Iya. Ya kan? Jadi suatu pihak yang netral yang menjembatani antara pembuat sama yang pembaca. Jadi buku sama. Tetap penting ya, Bang. Itu kurator yang mengarahkan. Oke, sip. Jadi buat teman-teman yang bikin buku ya juga gitu. Tapi yang ada teman kita masa lupa, fotonya luar biasa.
Tapi karena dia kurator sendiri, lewat sendiri, ada foto yang redundan. Kata dia ini susah ngambilnya karena aku jatuh. Nah, orang nggak peduli sama jatuh apa, ya kan? Output, ya kan? Ya, jadi itu kalau di kurator nggak dibuang foto itu. Ya, Iman Firmansyah kan saya kuratorin, beberapa saya buang. Air terjunnya di Ciletuh itu kan banyak banget, bagus sekali. Dia keluarin semua fotonya, bilang. Tapi ya repetitif ya, repetitif, gitu. Fotonya mirip, benar nggak tahu bedanya orang luar gitu. Iya, betul. Jadi menurut aku daftarnya aja komplit, tapi fotonya yang mirip buang. Ya, akhirnya saya gituin. Oke Bang, terima kasih Bang ngobrol-ngobrolnya kita tentang fotografi sambil keluyuran di Jogja ini Bang. Semoga nanti teman-teman yang nonton bisa dapat tambah wawasan, ya Bang. Siap, pokoknya obrolan tentang fotografi bagi saya juga selalu menyenangkan. Ada pesan nggak buat teman-teman kita nih, terutama teman-teman yang masih muda-muda nih yang mau motret Bang? Pesan saya adalah bahwa kamera itu jangan membuat risau. Kalau udah dibeli, jangan banding-bandingin lagi dengan kamera lain. Pakai, nikmati. Yang pasti sudah tidak ada kamera jelek. Oke, itu ya. Yang penting banyak motret aja deh, banyak motret, udah. Banyak motret gitu ya. Biasanya banding-bandingin sebelum beli. Setelah beli jangan bandingin lagi. Kalau setelah beli bandingin lagi itu bunuh diri namanya. Perbanyak motret aja langsung ya Bang. Oke Bang, kalau gitu ya, nanti kita aku undang bikin vlog-vlog dan podcast lagi ya. Siap. Makasih ya Bang. Sama-sama. Dah. Jebol nanti kau turun, kita turun lah. Jebol.